Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Ibu RW beserta jajarannya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bermuwajahah kembali, bisa bertemu muka kembali dalam acara rutinitas kita, yaitu taklim di Mushola Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan datang dan duduk kita di tempat yang berbahagia ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah dari bahan baginda kita, Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya mi'abil haja ila yaumil qiyamah. Ibu sekalian yang berbahagia, nah karena saya bertugas untuk sebenarnya bukan penceramah, tapi saya ikut menuntut ilmu dengan kiai setempat begitu. Nah, karena tugasnya adalah ikut ngaji di majlis talim. Nah, yang perlu saya garis bawahi bahwa memang untuk pengajian di wilayah Kecamatan Tambora, ya, yang saya katakan kalau bilang bandel memang bandel. Ya, kenapa dibilang bandel? Karena di tempat lain masih tutup, Bu. Saya di Kebon Jeruk, kemudian Palmerah, saya tanya teman-teman, ya, dia ngumis aja, tahu ngumis, Bu, ada di kantor aja. Karena apa? Pengajiannya masih pada tutup. Nah, di sini alhamdulillah saya di di Bandengan, Bu Haji Alfiah itu masih eksis, masih banyak malah jamaahnya. Kemudian kita lihat ke Jembatan Besi Bu Ucu, gitu kan. Kemudian Bu Haji Babay, ya, termasuk di sini. Alhamdulillah pengajiannya itu masih eksis, dan memang ya saya pikir kalau kita mencegah daripada 3M itu, insya Allah kita tidak bakal kena apa yang disebut dengan penyakit corona. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya untuk pengajian kita Pak Sekal itu apa disebut dengan pengajian FKMT tingkat kecamatan, Pak. Jadi di KUA itu biasanya minggu pertama hari Selasa suka diadakan pengajian tingkat kecamatan. Alhamdulillah, ya, itu yang dipimpin oleh Bu Haji Aisyah Sodri. Itu kita eksis untuk melaksanakan pengajian secara bersama-sama untuk ilmu lah. Nah, namun setelah adanya COVID ini, ya Bu Haji juga sebenarnya Bu Haji Aisyah itu udah greget, udah gatel, barangkali dia itu ingin membuka lagi pengajian. Namun di sisi lain, KUA itu udah masang pelang. Ya. Jadi barang siapa yang mau nikah di KUA, maka tidak boleh lebih daripada 10 orang untuk masuk ke aula pengantin. Jadi nggak boleh banyak, apalagi kalau ada pengajian. Ya, pengajian itu kalau tiap kelurahan aja 10 orang, kali 11 sudah 100 orang, Bu. Itu numplok gitu kalau di KUA itu. Sehingga ya dengan ya berat hati sebenarnya. Ya karena biasanya di pengajian FKMT itu ya kita ngaji, kemudian ada beberapa hal yang perlu disampaikan sehubungan dengan masalah majlis talim. Dan memang FKMT kita itu di wilayah Jakarta Barat memang alhamdulillah ini masih eksis, ada. Nah, kemudian dibantu oleh Bapak KUA, dan ya saya sendiri ya sebagai itu aja lah, sebagai motornya doang gitu. Jadi kalau penceramahnya memang udah ada tiap kelurahan untuk menyiapkan daripada penceramahnya. Ibu sekalian yang berbahagia, namun demikian saya selaku penyuluh, ya, bukan penceramah, Bu, ya. Jadi penceramah udah beliau khusus. Jadi nggak usah ditambahin lagi. 4 juga yang tadi yang disebutkan oleh Pak Ustadz udah cukup. Itu berat sekali kayaknya kalau kita laksanakan, ya. Ntar lagi ditambah lagi. Nah, jadi intinya saya sangat bersyukur, ya, dan berharap terus bahwa majlis talim yang ada di Kecamatan Tambora ini, ya, bahasa saya itu jangan sampai libur, jangan sampai pre, ya.
Cuma intinya ya paling jaga jarak aja. Nah itu karena saya punya namanya penyuluh honorer ya, namanya penyuluh honorer atau PAH, itu di kecamatan kita itu ada 8 orang. Ya, sebenarnya masih kurang karena kecamatan Tambora itu jumlahnya semuanya ada 11 kelurahan. Nah udah gitu ada 8 orang yang bertugas. Itu pun saya sangat susah untuk mencari daripada guru ngaji atau ustazah yang titelnya S1. Itu persyaratannya seperti itu. Jadi saya menjaring selama berapa bulan lah untuk menjadi penyuluh honorer kita, itu cuma dapat 6 orang. Ya, dapat 6 orang, ya itu pun hampir-hampiran lagi ya. Sehingga kita impor dari wilayah lain ya. Pertama impor Bu Nurjana, impor dari Grogol Petamburan ya, ini tetangga. Dia pun sebenarnya di wilayah Grogol sendiri dia masih kurang. Jadi 7-8 sama dia. Udah gitu saya tarik aja gitu. Bu Nurjana itu saya tarik ke wilayah Tambora. Nah, jadi Grogol juga sebenarnya kurang impor dari 1 juga. Yang kedua kita impor dari Kalideres gitu. Nah, jadi saya berharap gitu kan, untuk wilayah Tambora ini atau ibu-ibu sekalian satu RW atau dimanapun ya, kalau punya anak atau siapapun yang S1 ya, itu saya harapkan ya bisa diajak ngobrol lah, apalagi eksis di bidang keagamaan, yang insya Allah kita bareng-bareng membangun daripada wilayah Kecamatan Tambora ini dalam hal syiar Islam, bentuknya yaitu pengembangan daripada bidang agama. Nah ini yang saya harapkan. Cuman untuk tahun ini kebetulan beliau itu adalah salah satu daripada kepanjang tanganan saya. Alhamdulillah ya, saya lihat kiprah beliau di Kecamatan Tambora itu sangat luar biasa. Di organisasi manapun beliau ada begitu. Nah, termasuk saya lihat jadwal daripada taklim ini adalah tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan ya kita doakan beliau itu biar tetap sehat. Amin. Karena sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, waktu saya punya satu yang namanya Bang Oji, putranya Bu Haji Alfiah itu, yang masih muda, yaitu yang saya butuhkan banget, ternyata ya Allah mengendaki lain begitu. Jadi masih muda ya dia meninggal gitu. Jadi itu yang saya tidak jadi saya berharapkan PAH saya itu, penyuluh saya itu yang cuma 8 orang itu bisa eksis terus mengembangkan ajaran Islam di masyarakat kita ini, sehingga Tambora ya saya lihat memang walaupun itu juga Tambora memang kelihatan islamisasinya cukup bagus ya. Majelis Taklim itu kalau saya telusuri ya, tiap hari siang sore sampai malam itu nggak pernah berhenti ya. Saya lihat itu begitu karena pernah saya nginep itu malam itu bapak-bapak pengajian itu penuh, hampir tiap musola masjid itu ada pengajian. Demikian juga ibu-ibu yang sorenya. Saya dari Senin sampai Jumat lah hari kerja, termasuk Sabtu Minggu, itu kayaknya di Tambora itu nggak pernah berhenti yang namanya apa? Pengajian. Majelis Taklim itu banyak sekali. Bahkan bisa jadi satu RW ya, kayak namanya Ustazah Haji Babai, itu satu RW itu dia kuasai semua tuh. Tiap RT ngadain pengajian beliau yang mimpin. Jadi dari Senin sampai Minggu itu dia berkeliling ngadain pengajian. Kulkasnya penuh kuah itu. Nah, dan itu tidak di Haji Babai aja. Ternyata Tambora itu namanya Majelis Taklim itu memang pada haus masalah ilmu. Ya, mungkin ibu-ibu sendiri juga di sini. Ya. Bisa saja hari ini kami sini ada di sini, nanti Jumat mungkin di tempat lain. Ya. Itu seperti itu. Ya alhamdulillah ya. Daripada kita ngobrol nggak keruan di rumah nonton TV, mendingan nuntut ilmu. Ya termasuk beliau lah ininya gurunya. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Karsono SAG, penyuluh agama PNS Kecamatan Tambora. Jadi tadi menyampaikan tugas beliau itu ya datang di kantong-kantong majelis taklim yang ada di Kecamatan Tambora. Beliau apresiasi di Tambora ini kegiatan taklim full, Ibu Hajah Tati aja full Bu ya, dengan Ibu Rumini full ya, seminggu keliling ya. Ya beliau aja full keliling Pak Ustadz Karsono. Ibu RW ini juga full di kantin. Nggak, artinya memang Tambora full, betul yang disampaikan.
Ibu-ibu pengajian ya ada aja. Ya Ustadz juga ngajar di beberapa tempat Majelis Taklim ibu-ibu juga. Kalau malam ya full, betul sekali. Ini tugas beliau datang. Intinya umpama tidak ada Majelis Taklim ya beliau itu minta kepada tokoh agama untuk mengadakan Majelis Taklim, gitu kan Pak ya. Jadi tugas beliau sudah tidak begitu payah karena Majelis Taklim sudah tumbuh bak jamur di musim hujan. Nah yang kedua yang menyampaikan pesan agama ya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang baik dengan sesama. Nah juga Islam sangat mematuhi aturan pemerintah. Apa itu saat ini yang pandemik ya, tadi Pak Sekel juga menyampaikan tetap ikutin protokoler pemerintah, yaitu 3M. M yang pertama muslihin Pak, muslihin. M yang kedua ya muslihin lagi. M ketiga ya sama muslihin, wong nama saya muslihin. Jadi M yang pertama memakai masker. Jadi ibu-ibu nanti kalau udah pas keluar pakai masker. Kalau pas ngaji memang ya kadang nggak pakai karena ngap gitu ya, tapi tetap pakai. Yang kedua mencuci tangan, itu udah pasti karena mau berangkat wudhu. Yang ketiga menjaga jarak atau physical distancing. Nah untuk physical distancing di Al-Ikhlas nggak usah disuruh juga udah physical sendiri, karena yang ngajinya jarang, jadi udah jarang semua kan gitu. Baik, itu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan pemaparan dari Pak penyuluh agama Haji Karsono, Ustadz Karsono bermanfaat. Dari Pak Sekel tadi menyampaikan tentang sampah, karena Islam itu an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Sampaikan pembuangan sampah jangan di taman, karena taman tempat yang indah. Tadi kebetulan ngajinya taman sorga, ini tamannya jembatan besi supaya indah, jangan ada sampah, maka dialihkan di sebelah sini. Jadi nanti ibu-ibu buang sampah sudah tidak boleh di taman, tapi di tempat yang lagi ditunjuk oleh aparatur setempat. Dah, mudah-mudahan ngaji malam ini, ngaji hari ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad